Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi di kelas manajemen E pada semester 2 khusus di mata kuliah ekonomi syariah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah Islam. Nah, shalawat serta salam semoga tetap tercurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah termasuk kita di antaranya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, selamat menjalankan ibadah saum bagi yang melaksanakan. Dan hasil kemarin ujian tengah semester kelas E ini luar biasa bagus, untuk yang bagus ya. Kemudian ada juga yang kurang. Tetapi yang kurang jangan berkecil hati, anggap saja itu potret kita dan PR kita bagaimana di kedepannya kita memperbaiki lebih baik lagi. Untuk yang bagus bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan kembali kalau memang masih bisa ditingkatkan. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada mata kuliah ekonomi syariah khusus di manajemen kelas E yang Bapak banggakan, seperti yang sudah kita bahas bersama bahwa pada pertemuan hari ini pokok bahasan yaitu akad dalam transaksi ekonomi syariah ini akan dipresentasikan oleh kelompok 4 yang terdiri dari Alinia Rahmaliana, Cici Nurmalasari, Ika Anita. Dan saya kira kelompok 4 ini sudah siap untuk mempresentasikannya, dan langsung saja untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Alinia, Cici, dan Tika untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil kerja kelompok, dan dipresentasikan di kelas melalui kelas virtual ini. Jadi kepada Agnia, Cici, dan Tika, Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyajikan video presentasi mengenai akad dalam transaksi ekonomi syariah. Sebelum ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Anggota yang pertama ada Agnia Rahmaliana. Anggota yang kedua ada Cici Nurmalasari. Dan anggota yang ketiga ada Tika Anita. Sudah ya perkenalannya, kita lanjut ke materinya aja yuk. Saya Tika Anita akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian dan akibat hukum akad. Akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ad yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Nah, secara terminologis, hukum Islam dibagi menjadi beberapa definisi. Yang pertama, menurut pasal 262, yang mengatakan bahwa akad merupakan pertemuan gaib yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Yang kedua, menurut Syamsul Anwar, yaitu akad merupakan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Nah, berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa adanya keterkaitan atau hubungan hukum. Yang pertama, akad merupakan pertemuan atau keterkaitan ijab dan qabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Nah, akad ini tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, sebab akad mengkehendaki keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena di dalam akad pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak, sedangkan qabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain. Nah,
tindakan hukum satu pihak seperti memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau perlepasan tidak termasuk akad karena tindakan-tindakan itu bukan merupakan tindakan dua pihak sehingga tidak membutuhkan qabul. Nah, sebagian besar ulama memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, tetapi sebagian yang lainnya menjadikan akad mencakup kehendak sepihak. Ketiga, yaitu tujuan akad, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum. Jelasnya tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Nah, tercapainya akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Misalnya, maksud pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan atau suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli. Nah, terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Nah, dalam rangka merealisasikan hukum akad, para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli dari pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Nah, hak dan kewajiban ini disebut hak akad, sedangkan hukum akad dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum pokok akad, yang dimana akibat hukum yang ditentukan oleh syarat seperti dalam jual beli berupa pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan suatu imbalan dari pembeli. Yang kedua ada hukum akad tambahan, yang dimana akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri, misalnya penyerahan barang di rumah pembeli atau penjual, pengantar ke tempat pembeli, dan sebagainya. Selanjutnya, saya, Nia Rahmaliana, akan melanjutkan materi yang kedua, yakni mengenai rukun dan syarat akad. Seperti yang terlihat di sini, ada pengertian dari rukun dan syarat itu sendiri. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, dan syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Lalu di sini ada rukun yang disepakati. Rukun yang disepakati itu ada 4 macam, yaitu para pihak yang membentuk akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Para ulama fikih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak, dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun, mazhab Hanafi mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad, tetapi unsur tersebut berada di luar akad sehingga dinamakan akad. Rukun hanya substansi internal yang membentuk akad, yakni ijab dan qabul. Setiap rukun yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur tersebut atau rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat ini, rukun tidak dapat membentuk akad. Selain rukun dan syarat terbentuknya akad, para fuqaha masih memperdebatkan kualitas akad sebagai syarat penyempurna baik untuk keabsahan akad, berlakunya akibat hukum, maupun kekuatan mengikat dari suatu akad. Kualitas akad yang dimaksud adalah yang pertama, ada syarat keabsahan akad. Rukun dan syarat terbentuknya akad membutuhkan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna terhadap sahnya suatu akad. Seperti dalam rukun yang pertama dengan 2 syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak tidak membutuhkan sifat penyempurna. Pada rukun kedua, yang salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad, menurut jumhur fuqaha memerlukan sifat penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan qabul harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, dan jika terjadi paksaan, akadnya fasid. Namun, menurut ulama Hanafiyah, bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan akad, melainkan syarat berlakunya akibat hukum. Menurut Zufar,
Akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa jika paksaan itu telah berlaku. Objek akad sebagai rukun yang ketiga dengan ketiga syaratnya memerlukan unsur penyempurna. Syarat dapat diserahkan membutuhkan unsur penyempurna, yakni penyerahan tidak menimbulkan kerugian. Sedangkan syarat objek akad harus tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna, yakni tidak mengandung gharor. Sedangkan syarat objek akad harus dapat ditransaksi memerlukan unsur penyempurna, yakni harus bebas dari riba. Apabila unsur penyempurna syarat itu mengandung kerugian, gharor, serta riba, akadnya menjadi fasid. Selanjutnya ada berlakunya akibat hukum akad. Ada kemungkinan akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan keabsahannya belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum sah. Kondisi demikian ini disebut dengan akad mauquf atau akad yang terhenti atau akad yang tergantung. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya diperlukan dua syarat kewenangan, yaitu yang pertama, adanya kewenangan sempurna atas objek akad, yakni para pihak yang mempunyai kepemilikan atas objek atau dapat dikuasai dari pemilik, dan pada objek itu tidak tersangkut hak orang lain, seperti sedang gadai, sewa, dan lain-lain. Kedua, adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya, para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum, baik kecakapan bertindak hukum minimal, yakni mumayyiz, maupun kecakapan hukum yang sempurna, yakni kedewasaan. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah. Sedangkan menurut sebagian ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, bahwa menjual milik orang lain tanpa izinnya adalah hukum mauquf. Selanjutnya, ada kekuatan mengikatnya akad. Kekuatan mengikat adalah sifat hukum akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, keabsahan, dan syarat berlaku serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya, sehingga dapat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa adanya persetujuan pihak lain, kecuali telah ada persetujuan para pihak tentang adanya alasan hukum yang membenarkan tindakan pembatalan sepihak tanpa pemberitahuan pihak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Mahasari akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai konsep ekonomi syariah. Batasan makna ekonomi syariah Islam antara lain bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui akurasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan ketidakseimbangan lingkungan. Konsep itu dipaparkan menurut M. Umar Japra. Sekian pembahasan akad dalam transaksi ekonomi syariah dari kelompok kami. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan pokok bahasan. Sangat luar biasa ya penyampaiannya. Kemudian juga poin-poin yang harus disampaikan tersubstansial dengan bagus dan begitu detail materi tentang konsep transaksi tadi ya. Dan yang perlu kita pahami di sini adalah dalam bertransaksi, dalam berakad ini di dalam syariah tidak sekedar hanya untung secara finansial ya, tetapi lebih kepada proses. Nah, tadi banyak disampaikan tentang akad transaksi, termasuk salah satunya dalam jual beli ya, tadi dari berbagai madhab sudah diterangkan dengan detail, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami sehingga kelak Anda menjadi para pengusaha, wiraswastawan, wiraswastawati, entrepreneur yang
mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar, tetapi juga dalam koridor syariah, tidak mendolimi, tidak goror tadi ya, seperti yang saya sampaikan, tidak merugikan hak orang lain, kemudian juga tidak membuatkan atau bertransaksi barang-barang yang dilarang secara syariah. Insya Allah mudah-mudahan selain Anda mendapatkan keuntungan finansial yang besar, tetapi juga mendapatkan sebuah keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mengimplementasikan ekonomi syariah sebagai sebuah perintah dalam Quran surat Al-Jathiyah ya dikatakan di situ. Insya Allah sudah cukup bagus dan bisa dipahami, tetapi barangkali dari teman-teman yang memang kurang paham atau mau ada yang didiskusikan dipersilahkan ya, dan kepada kelompok 4 dipersiapkan untuk membuatkan notulen, dicatat setiap pertanyaan dan dibahas kemudian didiskusikan di WA group. Selamat buat kelompok 4 yang sudah mempresentasikan, dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah saum, ibadah puasa kepada yang melaksanakan, dan terima kasih juga manajemen sudah mengirimkan hasil ujian tengah semester dan hasilnya tadi alhamdulillah hampir secara keseluruhan bagus ya, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, banyak perkataan atau kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi